Dewan Hakim yang terhormat, izinkan saya meralat perkataan jaksa. Ini bukan pembenaran dan juga bukan pembelaan. Apapun yang akan saya katakan, itu adalah hitam putih diri saya, merah biru abu-abu saya, belang loreng, gelap cahaya hidup saya. Saya Sumara, seorang perempuan, seorang TKW, seorang pembunuh dan seorang pesakitan. Benar atau salah, menurut apa dan siapa saya tidak peduli. Ini kali terakhir saya biarkan mulut saya berbicara. Masanya nanti saya akan berhenti selamanya. Dari saya kecil, saya tidak pernah berani mendongakkan wajah, apalagi di Kerasan. Desa saya dilahirkan. Orang-orang Karangsari selalu membuat saya gugup dengan segala tatapan dan bisikan-bisikan curiga mereka. Kegugupan itu bermula ketika saya masih duduk di bangku madrasah. Pak Kasiri, guru madrasah saya menerangkan. Anak-anak, perhatikan. Pembunuh para jenderal itu tergolong dalam kelompok yang disebut PKI. Orang-orang PKI itu sungguh biadab. Makanya tidak diizinkan berkembang di Indonesia. Seluruh antek PKI itu dihukum. Jung, tak kandani loh. Bapaknya Sumara itu orang PKI. Kandani kok ngeyel loh. Dulu itu bapaknya Sumara pulang dari Langgar, terus diseret sama tentara. Dia terjuga sama Pak Lurah, terus orang-orang kampung. Belum tahu tau kamu? Itu berita lama kata ibuku. Gini ya, sekarang kamu nggak usah main sama Sumara. Nanti dikira main sana anak PKI. Ya toh? Apa salah bapakku? Bapakku bukan PKI. Bapakku bukan PKI. Benar kata Simba. Seharusnya dulu bapak ndak usah jadi kusir andong. Ndak usah bapak ndaras kelapa dan buat gula sama Simbo. Akhirnya disuruh setoran gula di koperasinya Denwasto dan mengurangi jumlah setoran ke Den Projo. Sekarang lihat akibatnya.
ikut-ikutan diciduk. Setelah Denwasto diseret sama tentara karena dia PKI. Sekarang Simbo, Yudarsi dan Kang Rohimin tak pernah lagi lihat Bapak. Apalagi saya. Saya ini tak pernah lihat wajah Bapak. Tapi saya katakan nama Bapak begitu mengutin di belakang nama saya. Membuat saya takut bicara. Membuat saya takut mendongak. Membuat saya kehilangan separuh hidup saya. Saya punya 3 ijazah. Saat madrasah dulu, saya mendapat NEM tertinggi tingkat SMA. Tapi kebanggaan itu begitu mudah runtuh ketika saya terjebak dari pintu ke pintu mencari pekerjaan. Aneh memang. Iyalah, Duk. Kamu itu kan paham betul toh permasalahan ini. Siapa bapakmu itu? Kamu serius mau jadi PNS? Anak PKI kok mau jadi PNS? Saya benar-benar tidak berani mengeluarkan surat bersih diri yang kau butuhkan. Gondolku ini loh, Dok, yang jadi taruhannya. Eyalah, Bapak. Di mana kamu toh, Pak? Boyo ada dan buka mulut orang-orang seperti mereka. Satu kesempatan, saya bekerja dengan juragan beras. Beliau bernama Bu Juwal. Bu Juwalti paham betul. Saya begitu mahir dalam keuangan. Seluruh jual beras, belinya juga saya yang mengurusi. Sampai pada saatnya, ketika bekerja pada beliau, saya jatuh cinta dengan seorang lelaki. Namanya Mas Edi. Beliau gagah, tampan. Mas Edi begitu mempesona. Hati saya begitu terbang tinggi. Manakala tahu Mas Edi juga ternyata menaruh hati pada saya.
namun seketika terpelanting jatuh dalam jurang yang curam. Mas Edi mundur teratur ketika mengetahui sejarah keluarga saya. Lagi-lagi nama Bapak dan Bapak yang mengutit di belakang nama saya, menggelapkan segalanya. Saya buang masa remaja saya. Saya tinggalkan cinta manis ini. Saya kubur dalam darah. Hingga pada akhirnya, melalui calon, saya mendaftar sebagai seorang TKW. Seluruh persyaratan selesai. Kotak tanah Bapak menyelesaikan itu semua. Mulai dari administrasi kelurahan, Depnaker, Biro Tenaga Kerja, dan tetek bengek yang panjang betul biayanya. Oh, alah. Sumara. Kenapa kamu baru sadar? Semuanya itu bisa saya dapatkan dengan selipan-selipan itu. Begitu, Mi. Saya dengan nem tertinggi menjadi babu di negeri orang. Archimedes menjadi teori KIP. 13 pulau dari Sabang sampai Merauke lebur semuanya menjadi wajan penggorengan. Oh, mana? Mana harum melati, biji emas, kupu-kupu, mana semuanya? Mana yang kata Pak Kasirin, guru madrasah saya? Orang-orang Indonesia itu gotong royong, adiluhung. Mana? Semuanya hanya dapat saya dapatkan dengan uang. Menjadi babu di negeri orang saja harus mengeluarkan segalanya. Saya disiksa. Saya dihina. Sampai akhirnya saya diperkosa. Sebagai binatang yang halal untuk diitukan. Majikan itu saya bunuh. Saya tahu saya akan divonis mati. Tidak usah saya dikembalikan ke negeri saya. Suliman, seseorang yang tidak pantas di PKI-kan. Tidak ada yang berani membela. Jabatan memang sihir yang mujarab untuk menyupal perut-perut yang menganga. Suliman tak pantas di PKI-kan. Mereka hanya diam. Mereka tak melakukan apa-apa. Sampai saya, Sibo, keluarga saya menanggung dosa
Nama saya Sumar. Bagi saya, hidup, mati, itu sudah pasti. Jua keping dalam diri saya. Saat ini, keping kematian telah terbuka bagi saya. Saya tidak tahu. Tidak usah saya dikembalikan ke negeri asal saya. Semua urusan akan menjadi panjang. Apa yang akan dihisap lagi dari sebuah babu? Dari seorang babu tak berguna seperti saya. Saya, Sumarah binti Suliman, tak pernah takut mati. Karena saya orang Indonesia.